Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menyelesaikan masalah berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel bagian 2. Dalam menyelesaikan PLSW atau PTLSW itu ada 3 prinsip. Yang pertama adalah variabel di ruas kiri, yang kedua adalah konstanta di ruas kanan, yang ketiga adalah koefisien variabel adalah 1. Perhatikan baik-baik. X kurang dari 5, artinya X itu 4, 3, 2, 1, dan seterusnya ke bawah. X kurang dari atau sama dengan 5, artinya X itu sama dengan 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kita lihat, yang membedakan kedua tanda ini adalah batasnya ini. Kalau kurang, itu 5-nya tidak ikut, tapi kalau kurang dari sama dengan 5-nya ikut. Demikian juga untuk lebih. X lebih dari 5 itu artinya 5-nya tidak ikut. Kalau X lebih dari atau sama dengan 5 itu artinya 5-nya ikut. Dengan demikian tanda ini artinya adalah sama atau kurang, tanda ini adalah sama atau lebih. Kemudian ada kata tidak lebih. Tidak lebih itu artinya bisa sama atau kurang. Tidak lebih itu artinya bisa sama atau kurang. Dengan demikian tidak lebih bisa disimpulkan atau artinya adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian kata tidak kurang artinya itu bisa sama atau lebih. Tidak kurang itu artinya bisa sama atau lebih. Dengan demikian maka kata tidak kurang itu bisa disimpulkan dengan lebih dari atau sama dengan. Kedua hal ini nanti yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Ini ada 2 buah soal, kita lanjutkan. Soal pertama, suatu bilangan asli dikalikan 2 kemudian ditambah 4, hasilnya tidak kurang dari 10. Tentukan bilangan yang terkecil. Dalam matematika, suatu bilangan yang belum diketahui itu disebut dengan variabel. Variabel itu adalah bilangan yang belum diketahui. Nah, variabel itu disimpulkan dengan huruf. Ya, variabel itu disimpulkan dengan huruf. Karena bilangan asli ini belum diketahui, maka bilangan asli itu kita sebut dengan X atau kita misalkan dengan X. Kemudian di sini berbunyi kalimat bilangan asli dikalikan 2, kita tulis bilangan asli kali 2 ditambah 4 tambah 4 tidak kurang dari 10. Nah, kalimat ini akan kita terjemahkan atau kita ganti dengan simbol-simbol matematika. Kita lihat. Bilangan aslinya adalah X. Ya, bilangan aslinya adalah X, maka bawah bilangan asli kita tulis X kali 2. Nah, simbolnya kali ini 2 tambah itu plus 4. Nah, kata tidak kurang tadi simbolnya adalah lebih dari atau sama dengan 10. Kemudian X kali 2, X kali 2 itu adalah 2X, berarti ini 2X ditambah 4 lebih dari atau sama dengan 10. Sekarang kita memiliki pertidaksamaan linear satu variabel. Kita pakai prinsip yang ada di sini. Ada 3 buah prinsip. Yang pertama, variabel di ruas kiri. Ini sudah benar. X itu di ruas kiri, kanan tidak ada variabel, maka langkah pertama sudah terlewati. Kemudian yang kedua, konstanta di ruas kanan. Selain variabel itu disebut dengan konstanta, berarti 4 itu adalah konstanta, 10 itu adalah konstanta. Nah, 4 itu di ruas kiri, harusnya dia di ruas kanan, maka 4 ini harus kita eliminasi. Caranya gimana? Seperti biasa, ini adalah kurangi 4. Nah, kita kurangi 4, berarti 2X ditambah 4 kurangi 4 lebih dari 10 kurangi 4. Ingat, kiri kurangi 4, kanan juga harus kurangi 4. 4 kurangi 4 adalah 0, tidak kita tulis, berarti 2X lebih dari atau sama dengan 6. Kita lanjutkan prinsip ketiga. Koefisien variabel adalah 1. Koefisien itu apa? Kita sudah belajar koefisien itu adalah bilangan di depan variabel. Dengan demikian, variabelnya X, koefisien X itu adalah 2. Padahal koefisien itu harus 1. Maka ini 2, maka harus kita eliminasi dengan cara
seperti biasa dibagi 2 berarti 2x dibagi 2 lebih dari atau sama dengan 6 dibagi 2. Ingat selalu kalau kiri bagi 2, kanan juga harus bagi 2. 2x bagi 2 adalah x, lebih dari sama dengan 3. Dengan demikian nilai x, ya, nilai x itu adalah 3, 4, 5 dan seterusnya, berarti ke atas. Mintanya apa? Bilangan yang terkecil. Nah, bilangan yang terkecil dengan demikian, bilangan terkecil adalah adalah 3. Dengan demikian supaya bilangan asli itu dikalikan 2 dan ditambah 4 dan hasilnya tidak kurang dari 10, maka bilangan yang terkecil harusnya adalah 3. Soal kedua, suatu bilangan asli dikalikan 3 kemudian dikurangi 5, hasilnya tidak lebih dari 7. Tentukan bilangan yang terbesar. Caranya sama dengan soal nomor 1. Bilangan aslinya itu tadi disimbolkan dengan X, sekarang kita ganti, tidak harus X, kita simbolkan dengan A. Nah, bilangan asli kali 3 kurang 5 tidak lebih dari 7 di soal. Oke, kita ganti dengan bahasa matematika. Bilangan aslinya apa? Ini A kali 3 kurang itu min 5. Nah, tidak lebih itu berarti kurang, dari atau sama dengan 7. Kita lanjutkan. A kali 3 adalah 3A dikurangi 5 kurang dari atau sama dengan 7. Sekarang kita sudah memiliki pertidaksamaan linear satu variabel dengan variabelnya adalah A. Konstantanya adalah negatif 5 dan 7. Oke, langkah 1 sudah terlewati, maka kita langsung ke langkah 2. Konstanta di ruas kanan. Negatif 5 itu tidak boleh di sebelah kiri, harus kita eliminasi, berarti ditambah 5. Oke, berarti 3A dikurangi 5 ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 7 ditambah 5. Ingat selalu kalau kiri tambah 5, kanan juga harus tambah 5. 3A ini adalah 0 kurang dari 12. Terus langkah ketiga, koefisien itu harus 1. Di sini koefisiennya adalah 3, maka 3 ini kita eliminasi. Caranya gimana? Dibagi 3. Berarti dibagi 3. 3A dibagi 3 kurang dari atau sama dengan 12 dibagi 3. 3 bagi 3 adalah A kurang dari atau sama dengan 4. Lah, berapa nilai A? Berarti nilai A adalah ya 4, 3, 2, 1. Nah, yang terbesar berapa? 4. Mintanya adalah bilangan yang terbesar. Dengan demikian, bilangan terbesar adalah 4. Bilangan terbesar adalah 4. Dengan demikian, supaya bilangan asli itu jika dikalikan 3 kemudian dikurangi 5 dan hasilnya kok tidak lebih dari 7, maka bilangan yang terbesar itu harus 4. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Ini ada soal cerita yang sangat panjang. Pak Bakri memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat sopir adalah 40 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan banyak kotak maksimum yang dapat diangkut oleh mobil Pak Bakri dalam sekali pengangkutan. Ingat, intinya adalah dalam truk itu muatannya tidak lebih dari 500 atau maksimal 500. Nah, berapa banyaknya kotak belum tahu, justru itu yang akan ditanyakan. Maka karena belum tahu, maka banyak kotak itu kita simpulkan dengan X. Oke, kita lanjutkan. Daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Nah, tidak lebih itu apa simbolnya? Tidak lebih itu adalah kurang dari atau sama dengan ini 500. Nah, daya angkut itu apa?
daya ongkir itu ya semua yang bisa masuk truk. Yang bisa masuk truk apa? Pertama adalah sopir, jelas dia masuk truk. Sopirnya berapa? 40 kg. Kita tulis 40 ditambah barang. Barangnya ada berapa? Ada X. Beratnya berapa? Setiap kotak itu beratnya 20. Banyaknya kotak adalah X, maka berat semua barang itu adalah 20 kali X atau 20X. Dengan demikian, semua yang masuk truk itu ada dua, yaitu sopir dan barang. Nah, keduanya itu harus tidak lebih dari 500 kg. Nah, sekarang kita sudah memiliki pertidaksamaan linear satu variabel. Oke. Prinsip 1 sudah terlewati. Sekarang prinsip kedua, konstanta 40. Nah, kita eliminasi, berarti kurangi 40, berarti 40 kurangi 40 ditambah 20X kurang dari atau sama dengan 500 dikurangi 40. 40 kurang 40 0, berarti 20X kurang dari 460. Selanjutnya langkah ketiga, koefisien variabel adalah 1. Depannya X masih 20, maka yang harus kita eliminasi, berarti dibagi 20, berarti 20X dibagi 20 kurang dari atau sama dengan 460 dibagi 20. 20X bagi 20 adalah X. 46 bagi 2 itu adalah 23. Nah, dengan demikian nilai X adalah 23, 22, 21 dan seterusnya ke bawah. X itu apa? Banyaknya kotak. Berarti banyaknya kotak itu 23 boleh 22, 21 ke bawah. Nah, yang ditanyakan adalah banyak kotak maksimum. Ternyata bilang yang terbesar adalah 23. Berarti banyak kotak maksimum adalah 23. Artinya apa? Supaya barang yang masuk truk itu tidak lebih dari 500 kg, maka banyaknya kotak yang beratnya masing-masing kotak 20 kg itu adalah maksimum 23. Demikian pembahasan kita mengenai menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear satu variabel bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.